Husnul dengan NIM 1892201358. Nah, pada video kali ini saya masih membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Dan pada video sebelumnya saya membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, materi kali ini penting banget loh teman-teman, jadi mohon disimak baik-baik ya. Nah, sebelum saya akan mempraktikkan menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji klasik pada analisis regresi linear berganda. Nah, apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS atau yang bisa disebut dengan ordinary least square, atau juga syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Dan juga konsep dasar analisis linear berganda itu adalah analisis berganda itu memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen yang biasa kita sebut X atau variabel dependen yang biasa kita sebut Y. Nah, menurut Wiratno Sujarweni tahun 2014, model regresi linear berganda dapat disebut sebagai gejala model yang baik, memiliki kecepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsistensi. Terus juga uji asumsi klasik yang akan kita bahas kali ini antaranya ada uji normalitas, yang kedua ada uji heterokedastisitas, dan yang ketiga ada uji multikolinearitas. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui persebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Biasanya di uji normalitas ini dilakukan beberapa cara, di antaranya ada uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya ada uji heterokedastisitas, adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari aktivitas statistik yang harus dilakukan pada uji linear. Kenapa? Apabila hasil uji heterodekastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heterokedastisitas terpenuhi sehingga dapat dikatakan model regresi dinyatakan tidak valid. Pokoknya uji heterokedastisitas ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama ada uji Glasser, yang kedua ada uji Park, yang ketiga ada uji Spearman, dan yang keempat ada melihat grafik scatter plot. Nah, pada uji heterokedastisitas ini saya akan mempraktekkan hanya 2 saja. Yang pertama ada uji Glasser dan yang kedua ada melihat grafik scatter plot. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas, adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih pada sebuah model regresi berganda. Uji ini menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya, yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat ramalan hasil penelitian. Nah, di uji multikolinearitas ini kita akan membahas mengenai prosedur korelasi antara variabel bebas. Nah, setelah mengetahui sedikit pembahasan tentang asumsi klasik pada analisis linear berganda, selanjutnya kita simak yuk proses pengujiannya menggunakan SPSS. Nah, di sini bahan-bahannya yang kalian perlukan itu yaitu data. Di sini saya memiliki data kurang lebih 100 responden. Ini data Y, X1, X2 dan X3. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu ya datanya. Yang kita ambil itu hanya jumlahnya aja, jumlah dari setiap variabel. Nah, ini kita blok dulu ya, kita blok dulu. Nah, habis itu kita
copy, kita pindahkan ke SPSS. Nah, seperti ini ya. Tunggu sebentar. Nah, akan jadi seperti ini. Kita pindahkan lagi yang variabel X nya, sama caranya kita blok lagi. Kita blok lagi, kita ctrlc, kita pindahkan ke SPSS juga. Caranya sama sampai X3. Kita blok lagi. Kita blok lagi X2 nya. ctrlc, kita pindahkan lagi ya. Caranya sama kayak tadi. Kalau misal mau lebih cepatnya, kalian pindahkan dulu ke Excel ke sheet kedua, biar itu lebih gampang sih sebenarnya, lebih enak juga, lebih praktis. Cuma ini kita langsung aja ya. Nah, setelah ini yang terakhir, data terakhir. Nah, karena di tampilan ini masih var 001, var 002, var 003 dan seterusnya, kita ubah dulu di variabel view. Nah, kita ubahnya manual aja ya, karena datanya cuma sedikit. Yang variabelnya itu Y, yang ini X1, yang ini X2, dan yang ini X3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian uji normalitas. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu ada dua. Yang pertama ada uji grafik, dan yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang uji grafik ini terdapat dua lagi, ada histogram dan juga probability plot atau grafik p-plot. Di uji grafik histogram ini, apabila grafik berdistribusi normal dapat dilihat dari grafik memberikan pada pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng, yaitu melengkung ke bawah. Terus yang untuk uji grafik probability plot atau grafik p-plot, menurut Imam Ghazali tahun 2011, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, di uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, dia mengikuti nilai signifikasinya nih. Misalnya nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data uji normalitas itu memiliki distribusi normal. Sedangkan uji signifikasi kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Ini langsung saja yuk kita praktekkan uji normalitasnya. Nah, kita masih menggunakan data yang tadi ya. Selanjutnya kita buka analisis, kita pilih regression, kemudian pilih linear. Setelah itu akan muncul tampilan linear regression ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada variabel Y, X1, X2 dan X3. Nah, di variabel Y ini kita pindahkan ke dependent sebelah kanan. Nah, untuk yang X1, X2 dan X3 itu kita pindahkan ke sebelah kanan yang independent maksudnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita pilih plots yang di sebelah kanan ini. Nah, di variabel Y ini kita pilih spreadsheet yang ini ya, spreadsheet yang ini kita pindahkan. Nah, untuk yang variabel X ya kita pilih zplot yang paling atas ini di bawah, yang kedua. Nah, setelah itu di standar di size residual plotsnya kita checklist semua, histogram dan normal probability plot. Habis itu kita continue, terus oke. Nah, kita tunggu datanya keluar. Di sini agak lama ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini akan muncul output regressionnya seperti ini ya. Nah, habis itu kita langsung lihat ke grafik histogramnya aja. Lihat, ini dia grafik histogramnya.
Nah, kita bisa lihat nih grafiknya itu agak melengkung ya ke sebelah kanan, berarti dapat dipastikan grafik ini berbentuk lonceng. Terus juga berarti grafik ini berdistribusi normal. Nah, sedangkan kita lihat langsung untuk uji grafik p-plotnya ini. Nah, berarti plottingnya atau titik-titiknya ini itu juga berdistribusi normal juga. Karena apa? Di sini itu titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Jadi di data ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita melakukan uji Kolmogorov Semigraph ya. Datanya masih sama yang tadi. Kita pilih analysis lagi, terus kita pilih regression. Setelah itu kita pilih linear juga. Nah, setelah itu kayak tadi ya, yang ini seperti ini, kita pilih save. Nah, di save ini, di linear regression save ini kita pilih residualnya itu unstandardized. Setelah ini kita continue, terus oke. Kita tunggu, datanya akan muncul. Nah, kita bisa lihat nih, setelah itu kita kembali lagi ke sini, kita pilih analisis lagi. Nah, kita pilih non parametric test. Setelah itu kita pilih legacy dialog. Setelah itu kita pilih satu sampel K dan S. Nah, setelah seperti ini tampilannya one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, di unstandardized residualnya ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Nah, setelah seperti ini, terus untuk di tes distributionnya tetap normal ya, checklist normal. Habis itu oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, akan hasilnya seperti ini di n-part test, di one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, bisa lihat nih dari nilai signifikasinya kan. Tadi kan sebelumnya pernah kita bahas kan di uji Kolmogorov Smirnov ini kan berdasarkan pada nilai signifikasinya. Nah, kita lihat nih nilai signifikasinya. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,10. Berarti kan itu lebih dari 0,05. Berarti kalau lebih dari 0,5 tandanya, kalau lebih dari 0,5 itu berarti data ini memiliki distribusi normal. Nih, tuh, tes distribusi is normal. Jadi, nah selanjutnya saya akan membahas tentang uji heterokedastisitas. Nah, dasar pengambilan uji ini tuh ada dua. Yang pertama uji Gleiser dan yang kedua ada uji grafik scatter plot. Nah, di uji Gleiser ini biasanya menggunakan nilai signifikasi yang apabila di mana nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, sedangkan kalau nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka terjadi data heterokedastisitas. Nah, yang kedua ada uji grafik scatter plot. Nah, menurut Imam Ghazali tahun 2011 tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas seperti gelombang atau melebar kemudian menyempit pada gambar scatter serta titik-titik menyebar di atas angka 0 pada sumbu Y. Nah, langsung aja yuk kita uji di SPSS. Langsung aja yuk kita uji heterokedastisitas. Nah, di sini langsung aja ya, kita masih pakai data yang sama seperti di uji normalitas yang tadi. Nah, sekarang kita klik transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, di target variabelnya ini kita ketik ya res2. Nah, di numeric expressionnya ini kita ketik abs underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, kita buka lagi datanya, data SPSS nya ya.
Nah, akan muncul tampilan di data view-nya nih, REST2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka lagi analisis, kita pilih regression. Setelah regression kita pilih linear. Nah, akan muncul linear regression box seperti ini ya. Kalau sudah seperti itu, yang dependentnya kita ganti ya, kita ubah jadi REST2. Nah, seperti ini, kita pindahkan, habis itu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka lagi. Nah, data REST2-nya akan balik ya, seperti ini ya. Nah, kita lihat di outputnya. Nah, di outputnya ini kita lihat di data outputnya yang kita cari. Nah, di outputnya nih kita lihatnya di koefisiennya ini. Nah, di koefisiennya ini kita lihat nih dari signifikasinya X1, X2 dan X3. Karena di sini X-nya ini lebih dari, maksudnya nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka pada data ini tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya kita lihat grafik dari scatter plot ini. Karena di uji ini kita tidak perlu mengulang step by stepnya lagi, karena hasilnya ini outputnya itu akan keluar langsung bersama dengan uji Gleitzer. Nah, kita lihat nih grafiknya di sini, hasil data outputnya ini titik-titiknya ini menyebar di atas 0 dan di bawah 0. Nah, berarti hasilnya ini jelas ya bahwa dari uji ini tuh datanya ini tidak terjadi heterokedastisitas. Di uji terakhir tentang asumsi klasik ini yaitu ada uji multikolinearitas. Nah, di uji ini terdapat dasar pengambilan keputusannya, yaitu ada dua. Yang pertama ada Pearson correlation, dan yang kedua ada tolerance dan VIF. Nah, di Pearson correlation ini terdapat syarat, yaitu jika koefisien korelasinya lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika koefisien korelasinya kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di kedua itu ada tolerance dan VIF. Nah, menurut Imam Ghazali tahun 2011 ini tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai F-nya kurang dari 1,0. Jadi langsung aja kita lihat prakteknya. Nah, selanjutnya ini kita akan mempraktekkan yang terakhir dari uji multikolinearitas. Nah, sama seperti tadi ya datanya, kita masih membutuhkan data yang sama, yaitu kita klik analyze, kita pilih regression, setelah itu kita pilih linear. Nah, setelah tampilannya seperti ini, nah, diubah lagi nih yang dependennya itu jadi Y. Kita pindahkan dulu dependennya jadi Y. Terus kita buka statistik. Nah, di linear regression statistik ini nih di di bagian sini ini modelnya di unchecklist ya. Terus kita ganti deskriptif sama collinearity diagnosis. Nah, setelah itu continue terus oke. Nah, kita tunggu data outputnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih hasil dari data output untuk uji multikolinearitas. Nah, di sini kita lihat di bagian correlation ya, untuk Pearson correlation. Nah, kita lihat nih dari data X1, X2 dan X3 ini nilainya 0,545, 0,331 dan 0,383. Nah, bisa kita lihat kan bahwa sebelumnya kita kan sudah membahas bahwa persyaratan dari Pearson correlation-nya itu nilai korelasinya harus lebih dari 0,8. Bisa terjadi multikolinearitas. Nah, sedangkan kalau di bawah 0,8 itu berarti tidak terjadi multikolinearitas, karena dilihat dari hasil praktek kita tadi nilainya X1, X2 dan X3 itu di bawah 0,8, berarti secara otomatis data ini tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita lihat untuk bagian tolerance dan VIF.
Nah, kita lihat di bagian koefisien collinearity statistik. Kita lihat di bagian toleransinya nih. Di X1, X2, dan X3 itu nilainya X1 0,498, X2 232, dan X3 itu 0,288. Nah, sebelumnya itu di nilai toleransi itu tidak terjadi gejala multikoliniaritas jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai FIF itu lebih dari 1,0. Nah, karena data yang dihasilkan dari toleransi ini lebih dari 0,1, berarti kan ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Nah, kita lihat bagian FIF ini lebih dari 1,0 semua, dari X1, X2, dan X3 itu semuanya lebih dari 1,0, berarti data tersebut tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, sekian dari pembahasan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.